Kami berterima kasih ya Bapak untuk hari ini ya Bapak kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing juga dalam ibadah secara online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan dalam setiap keluarga yang ada ya Bapak. Biarlah Kau berbicara dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menuntun kami, memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Kau Allah yang sungguh baik. Ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan. Saya ingat saudara, ada seorang yang bernama Michel Lotito. Dia ini tinggal di Prancis. Dan dia mempunyai kebiasaan yang cukup aneh saudara. Dia ini biasa makan tapi bukan makan nasi atau roti. Tapi dia ini suka makan logam saudara. Besi lah apa semua dia makan saudara. Selama 25 tahun dia sudah makan 11 sepeda saudara. Sudah makan 1 peti mati dari logam. Dia sudah makan 1 cash register. Dia sudah makan mesin cuci saudara. Dia sudah makan televisi saudara. Dan dia juga pernah makan sepeda saudara. Waktu diwawancara, makanan apa yang menurut kamu yang paling susah dimakan? Dia bilang sepeda. Kenapa? Yaitu soal bannya saudara. Karena bannya terbuat dari karet. Jadi dia bilang ban tersebut kenyal sehingga dia perlu waktu untuk 1 hari lagi untuk menghabiskan itu ban dari sepeda tersebut saudara. Saya pikir yang namanya Lotito waktu dia makan, bukankah kita berpikir untuk makan kita selalu ingin makan yang memang baik buat kehidupan kita. Kalau saya disuruh makan dalam bentuk logam, saya pasti tidak mau makan saudara. Karena buat saya pasti tidak memberikan faedah buat kehidupan saya. Saya juga percaya dalam setiap kehidupan kita bukan hanya secara fisik. Tapi secara rohani saudara, kita pun perlu diisi dengan makanan-makanan yang baik yang akan menguatkan iman kita saudara. Dari pembacaan firman Tuhan, dari pembacaan Bread of Life saudara. Dari juga waktu kita memperkatakan janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi makanan bagi kerohanian kita supaya kehidupan kita menjadi kuat saudara. Nah saudara, pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41 saudara. Perikopnya dikatakan angin ribut diredakan. Nah saudara, kisah ini saudara, dari sebelum kisah ini kalau kita melihat di kitab Markus, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemana-mana. Dan murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat banyak mukjizat yang sudah Tuhan lakukan pada waktu perjalanan mereka sebelum masuk kepada Markus 4 ayat 35 saudara. Kita melihat bagaimana di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dan bukan hanya mertua Petrus tapi dikatakan menyembuhkan juga banyak orang lainnya saudara. Kita juga melihat Tuhan Yesus mengusir setan di ayat-ayat sebelumnya. Kita juga membaca saudara bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta dan juga orang yang lumpuh. Dan juga di kitab Lukas dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus sampai membangkitkan anak muda di Nain. Nah saudara, setelah murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus saudara, masuklah ke kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41 saudara. Ayat 35 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 dikatakan begini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38 dikatakan begini saudara. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, di bahasa Inggrisnya dikatakan, don't you care kalau kita ini akan binasa.
tidakkah engkau peduli kalau kita ini akan binasa? Saudara, padahal murid-murid Yesus itu mereka adalah nelayan, saudara. Dan mereka sepanjang hidupnya mereka itu adalah nelayan. Tapi suatu saat pada waktu mereka naik perahu. Pada waktu itu kemudian mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak pun, air pun sampai masuk ke dalam perahu. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengalami yang namanya ketakutan, saudara. Sampai mereka datang kepada Tuhan Yesus yang sedang tidur. Dan dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bahasa lainnya dikatakan, tidakkah engkau peduli? Don't you care kalau kita ini akan binasa? Ayat 39. Ia pun bangun, yaitu Yesus, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita melihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka itu adalah nelayan, saudara. Dan kita nggak bisa tahu seberapa banyak mereka sudah naik perahu, saudara. Seberapa banyak juga mungkin mereka pernah mengalami badai, topan badai pada waktu mereka berlayar. Tapi dalam kejadian ini, saudara, mereka mengalami yang namanya ketakutan. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus yang sedang tidur. Dan mereka bilang, don't you care kalau kita ini binasa? Saya pikir-pikir, saudara, bukankah mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat bermacam-macam. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, saudara. Mengusir setan. Tapi mereka masih mengalami yang namanya ketakutan. Nah, ayat 41 dikatakan begini, siapa gerangan orang ini? Loh, bukannya mereka sudah seringkali melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Saya pikir, saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga pada waktu kita mengalami permasalahan, situasi dunia COVID-19, ekonomi, resesi di mana-mana, saudara. Kita sepertinya permasalahan, ketakutan, kekhawatiran selalu menimpa setiap kehidupan kita. Dan mungkin kita bisa bertanya seperti murid-murid Tuhan Yesus, don't you care apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Don't you care apa yang terjadi dalam keluarga saya? Don't you care apa yang terjadi bagi bangsa ini? Don't you care atas apa yang terjadi dalam situasi dunia, saudara? Saya ini baca satu buku, saudara. Dan di sini dikatakan begini. If you are gripped by anxiety, you have lost sight of the greatness of life. Saya baca kembali. If you are gripped by anxiety, you have lost the sight of the greatness of life. Bahasa Indonesia dikatakan begini, jika kita ini dicengkram dengan kekhawatiran, kita tidak bisa melihat kebesaran dari kehidupan, apalagi kalau kita ini bersama dengan Yesus. Pada waktu kita mengalami ketakutan, pada waktu kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Setiap manusia pada waktu mereka mengalami pergumulan, permasalahan, saudara. Dua hal yang sering manusia lakukan termasuk dalam kehidupan kita. Kita melupakan apa yang Tuhan yang pernah lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana murid-murid Yesus sudah lupa bagaimana Tuhan sampai membangkitkan orang yang mati. Dan juga yang kedua, kita seringkali meragukan otoritas, kuasa, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah saudara-saudara dalam keadaan masa-masa sekarang ini di mana kita banyak di rumah, kita berdoa, kita bersama-sama melakukan social responsibility supaya wabah yang ada, pergumulan yang ada, masalah yang ada itu semakin reda. Sambil kita banyak berdoa kepada Tuhan, kita membangun mesbah-mesbah di rumah-rumah dan kita banyak mengagungkan nama Tuhan, mendeklarasikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada 4 hal, saudara, yang ingin saya bagikan dalam mengalami pergumulan.
Bukankah kita seharusnya tidak bertanya, don't you care? Tapi kita perlu mendeklarasikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita ini perlu percaya akan pribadi Tuhan. Murid Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia melihat bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perkara. Seharusnya kita semakin berfokus kepada pribadi Tuhan. Saya baca saudara di kitab Ayub. Ayub 10 ayat yang ke-12. Ayub 10 ayat yang ke-12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Bahasa Inggris dikatakan begini. You gave me life and show me your unfailing love. Saya baca kembali. You gave me life and show me your unfailing love. Engkau yang memberikan hidup. Dan selama ini engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang tidak pernah berkeputusan dalam kehidupan kita. Bisakah kita mengucap syukur kalau kita masih ada sampai saat ini? Semuanya karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga karena pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkeputusan dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana kehidupan Ayub. Dia mengalami banyak pergumulan, banyak permasalahan yang ada. Tapi Ayub masih bisa berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saya ingat satu hamba Tuhan yang namanya Kyle Edelman, saudara. Dia menulis buku yang cukup terkenal, judulnya Not a Fan. Nah, di buku itu diceritakan bagaimana Kyle Edelman itu lagi mencoba untuk memindahkan furniture yang ada, saudara. Nah, dia pindahkan satu persatu furniture yang ada. Yang paling berat dia pikir nanti yang belakangan, kan itu paling berat, yaitu meja belajarnya dia, saudara. Semua furniture dia sudah pindahkan, atur-atur, saudara. Sekarang bagian meja yang paling berat. Dia kemudian mencoba mendorong sendiri mejanya, saudara. Waktu dia mendorong sendiri sepertinya berat, tapi perlahan-lahan itu meja itu mulai bergerak, saudara. Nah, pada waktu dia mencoba sekuat tenaga, rupanya anaknya yang umur 4 tahun melihat bapaknya itu lagi mendorong meja. Dan anaknya datang kemudian ngomong sama Kyle Edelman, bisa nggak saya bantu? Anaknya bilang begitu. Nah, Kyle Edelman bilang, silahkan kamu bantu saya. Ya. Jadi mereka berdua, Kyle Edelman mendorong meja tersebut dengan anaknya yang umur 4 tahun. Nah, anaknya pikir mungkin menggeser meja itu sepertinya mudah, tapi rupanya sangat berat, saudara. Dan anaknya tahu-tahu dia berhenti dan dia melihat kepada bapaknya. Bapaknya kemudian anaknya bilang sama bapaknya, Dad, you are in my way. Artinya, papi, kamu ini menghalangi saya. Maksudnya anaknya mau mendorong sendiri, saudara. Akhirnya Kyle Edelman, oh ya udah, silahkan kamu dorong sendiri. Dan anaknya umur 4 tahun dorong itu meja, saudara. Dan memang ternyata meja itu tidak bisa bergerak karena didorong oleh anak umur 4 tahun. Nah, Kyle Edelman bilang dalam bukunya ditulis begini. Seringkali kehidupan kita itu seperti anak umur 4 tahun, anak saya. Dalam mengalami pergumulan, mengalami dalam permasalahan yang ada. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ganggu saya. Tuhan jangan menghalangi saya. Biar saya lakukan dengan sendirian. Dan kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri dan akhirnya kita tidak bisa, saudara. Pada waktu seringkali pergumulan datang. Seringkali tahap pertama adalah kita mengalami kekhawatiran. Yang kedua, kita mencoba dengan usaha kita sendiri. Yang ketiga, kita merasa tidak mampu dengan usaha kita sendiri. Dan keempat, akhirnya kita mulai putus pengharapan dan mulailah ada ketakutan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah dalam situasi yang kita hadapi apapun juga, kita ingat akan pribadi Tuhan. Allah yang luar biasa. Allah yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Allah yang selalu memelihara dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, saudara, yang harus kita ingat, kita percaya akan pribadi Tuhan. Yang kedua, percaya akan kasih dan kepedulian Tuhan. Percaya akan pemeliharaannya Tuhan. Percaya akan care-nya Tuhan. Murid Tuhan Yesus, don't you care kalau kita ini mau binasa? Tapi kita percaya kalau Tuhan begitu care kepada kita. Nah, saya buka firman Tuhan, saudara. Ulangan 1 ayat 31.
Ulangan 1 ayat 31 dikatakan begini. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai tiba di tempat ini. Nah, saya baca dalam bahasa Inggris. Kata mendukung dikatakan care for you. And you saw how the Lord God care for you all along the way as you travel through the wilderness selama 4 tahun. Just as a father care for his child. Ayat ini dikatakan selama 40 tahun dikatakan bagaimana Tuhan sudah memelihara kita. Seperti seorang bapa yang memelihara, yang care kepada anaknya. Yang pertama kita percaya akan pribadi Tuhan. Yang kedua kita percaya akan kasih dan kepedulian Tuhan dalam pribadi kita. 40 tahun di padang gurun Tuhan menyediakan, memelihara kehidupan mereka. Dan Tuhan pun pasti akan memelihara kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, saya ini suka nonton siaran TV mengenai binatang, saudara. Ada satu channel TV namanya Nature Channel. Ada seorang yang memang membuat satu dokumenter yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yaitu orang ini berhasil merekam proses kelahiran anak panda tapi di alam bebas. Biasa kan kita tahu panda itu melahirkan di kebun binatang atau ya di tempat mereka dipelihara. Tapi ini panda ini lahir di alam bebas, saudara. Dan orang ini berhasil merekam dan merekam berhari-hari, saudara. Nah, dikatakan begini. Pada waktu bayi panda itu lahir, kita lihat panda itu kan besar, saudara. Pada waktu bayi panda lahir, besarnya itu lebih kecil daripada genggaman tangan kita. Itu bayi panda, saudara. Itu lebih kecil daripada genggaman tangan kita. Nah, kemudian orang ini, saudara, mengambil kesimpulan. Pada waktu maminya, ibunya bayi panda tersebut melihat ada binatang-binatang mulai mendekat, itu langsung maminya itu sikapnya menjadi ganas. Kenapa? Karena ingin menjaga bayinya, saudara. Dan kemudian dikatakan mami dari panda tersebut, saudara, begitu anak panda itu lahir, mami dari panda itu sengaja seperti memeluk, saudara, bayi tersebut. Dan peluknya itu enggak sebentar, memeluknya itu sambil tiduran selama 28 hari. Dalam waktu 28 hari, saudara, ibu panda tersebut tidak makan, tidak tidur, tidak juga berpindah posisi apapun juga. Selama 28 hari, saudara, dia menjaga itu bayinya. Supaya bayinya itu semakin lama semakin besar. Selama 28 tahun. Tidak pernah melepaskan bayinya, saudara. Saya juga percaya kehidupan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan pun memelihara kehidupan kita dengan pemeliharaannya. Bisakah kita percaya yang pertama akan pribadi Tuhan? Yang kedua, bisakah kita percaya akan kasih, kepedulian, care Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, saudara, bisakah kita percaya akan kuasa Tuhan? Saya ingin baca dari Mazmur 118, saudara. Mazmur 118 itu mazmur yang buat saya ini cukup unik. Kenapa? Karena Mazmur 118 itu terletak ya di antara Mazmur 117 dengan Mazmur 119. Mazmur 117 itu merupakan pasal yang paling pendek di Alkitab, yaitu cuma 2 ayat. Mazmur 119 itu merupakan pasal yang paling panjang di Alkitab. Yaitu ada 176 ayat, saudara. Jadi Mazmur 118, ini Mazmur 117 pasal yang paling pendek. Kemudian Mazmur 19 pasal yang paling panjang. Nah, di Mazmur 118 kalau saudara lihat, saudara perhatikan
Banyak para ahli yang mengatakan kalau Mazmur 118 itu merupakan tengah-tengah di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan tengah-tengahnya itu terletak di Mazmur 19 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan begini. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. It is better to trust in the Lord and to put confidence in man. Saya baca kembali saudara. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Bukankah itu harusnya menjadi inti dalam kehidupan kita saudara? Kalau kehidupan kita tidak bisa bergantung kepada kehidupan kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tapi kita perlu bergantung hanya kepada Tuhan. Saya ingat satu kisah saudara di Sacramento. Ada satu hamba Tuhan, seorang gembala saudara. Dan di Sacramento pada saat itu ada sekelompok pengungsi dari Laos saudara. Dan mereka itu pengungsi dari Laos, mereka mulai ikut ibadah di gereja tersebut saudara. Dan mereka mulai ikut ibadah dan beberapa dari mereka para pengungsi dari Laos itu mulai bicara dengan gembala di sana. Bagaimana mereka ini ingin memiliki pengetahuan dasar akan firman Tuhan. Dan gembalanya bilang begini, oh ya bagus sekali. Kalau begitu bagaimana kalau kita bikin kelas untuk kalian? Ya, sesama masyarakat pengungsi dari Laos, kita bikin kelas dan kita akan belajar firman Tuhan supaya iman kalian semakin dikuatkan. Dan mereka setuju saudara. Kemudian gembala ini bilang begini, kalau begitu kita bagaimana kalau kita mulai belajar dari kitab Markus? Ya, dan akhirnya mereka 1 minggu, 2 minggu mereka belajar saudara. Dan mereka akhirnya belajar pada saat itu, belajar dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 saudara. Ayat yang tadi awalnya kita baca, bagaimana Tuhan Yesus menghardik badai saudara. Dan kemudian gembala ini dia mulai menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu menghardik badai sampai badainya itu reda, langsung lautnya itu menjadi tenang saudara. Kemudian pendeta ini bilang, apakah badai dalam kehidupan saudara? Kalau saudara punya badai kehidupan, permasalahan, saudara bisa cerita. Ada yang mau cerita enggak? Nah, mereka ini yang dari Laos saudara, mereka tidak ada yang kasih komen. Tapi mereka mulai kasak kusuk sendiri saudara. Mereka mulai kasak kusuk dengan bahasa mereka sendiri. Mereka mulai ngomong-ngomong diskusi-diskusi. Ya. Terus sudah gitu pendetanya pikir mungkin orang-orang Laos ini kurang mengerti pertanyaannya. Dan kemudian pendeta ini mulai tanya lagi sekali lagi. Saya mau jelaskan pertanyaan saya. Badai apa yang ada dalam kehidupan kalian? Kita ngelihat bagaimana Tuhan bisa menenangkan badai. Badai kehidupan apa yang saudara sedang lakukan? Masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah soal anak, atau masalah di tempat pekerjaan. Ya, tapi orang-orang Laos ini tetap saudara tidak mau kasih komen apa-apa. Mereka saling kasak kusuk satu dengan yang lain. Akhirnya salah satu dari mereka angkat tangan dan bertanya, Pastor, jadi maksud Pastor, apakah benar Tuhan Yesus benar-benar meredakan angin dan laut di tengah-tengah badai itu? Pendetanya bilang, iya memang betul. Tuhan Yesus meredakan angin dan laut di tengah-tengah badai tersebut. Sekarang badai apa yang ada dalam kehidupan kalian? Itu pertanyaan yang saya tanya kepada kalian semua. Nah, orang dari Laos ini mulai kasak kusuk lagi. Dan mukanya mulai ceria, penuh dengan sukacita saudara. Terus sudah gitu ada satu orang angkat tangan lagi. Dan dibilang begini, kalau Tuhan Yesus bisa meredakan badai, berarti Yesus adalah Allah yang luar biasa. Berarti Allah yang harus kita sembah. Berarti Allah yang memang sungguh mempunyai kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan semua orang-orang Laos itu mulai bersorak-sorai dan tepuk tangan saudara. Sampai pendetanya itu mulai tercengang. Kemudian dikatakan begini pendetanya, wah ternyata ya mereka lebih bisa menangkap cerita
mengenai Tuhan Yesus meredakan badai daripada saya sendiri. Yang sering kali membaca ayat ini, tapi saya perasaan tercengangnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, saudara, bisakah kita juga seringkali tercengang akan kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, waktu pergumulan ada, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tapi waktu kita percaya akan firman Tuhan, kita percaya kalau Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mempunyai kuasa di atas segalanya, di atas segala kuasa yang ada yang di bumi ini, saudara. Biarlah kuasa Tuhan terjadi juga dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat, saudara, dalam kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Yang pertama, kita ingat dan percaya akan pribadi Tuhan. Yang kedua, kita ingat akan kasih dan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita ingat dan percaya akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahasa Inggrisnya dikatakan give all your worries, atau ada dalam terjemahan yang lain cast all your worries, artinya lemparkan, saudara. Bahasa Indonesia itu lebih sopan, yaitu serahkan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan lemparkan sejauh-jauhnya kekhawatiran kita. Kenapa? Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Saudara, bisakah kita menggantikan kekhawatiran kita dengan iman kalau Tuhan memelihara kehidupan kita? Saya ingat satu kisah, saudara, pada waktu Perang Dunia Kedua. Tentara sekutu. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu dan menjadi anak-anak jalanan. Dan kemudian tentara sekutu melihat begitu banyak anak-anak di jalanan. Dan mereka mengumpulkan anak-anak di jalanan tersebut, saudara. Dan mereka menempatkan mereka dalam satu tempat. Kasih tempat tinggal, tempat tidur, saudara. Kemudian setelah mereka kasih tempat tidur juga, mereka kasih makanan. Dan di tempat tersebut, saudara, makanan itu melimpah. Jadi anak-anak di jalanan di mana mereka saling berebutan makanan, sekarang mereka bisa makan apa saja, saudara. Karena makanan melimpah di tempat pengungsian tersebut, saudara. Tapi rupanya pada waktu malam, saudara, tentara sekutu mulai melihat, kenapa ini anak-anak ini kok susah untuk tidur. Sepertinya untuk tidur itu mereka susah, nggak bisa tidur, bolak-balik. Ya, makanan sudah disiapkan, tempat tidur yang enak sudah disiapkan. Tapi kenapa mereka itu tetap nggak bisa tidur? Dan akhirnya tentara sekutu memanggil beberapa psikolog untuk ngobrol dengan anak-anak tersebut. Mungkin ada masa lalu, mungkin ada kejadian-kejadian yang membuat mereka itu menjadi tidak bisa tidur, saudara. Nah, kesimpulan daripada para psikolog, ya, dikatakan begini. Psikolog bilang kepada tentara sekutu, dikatakan biarlah setiap anak sebelum tidur kasihlah roti sebelum tidur. Nah, tentara sekutu bilang, loh, kalau misalnya mereka pengen roti, mereka silakan ambil. Di situ banyak roti, silakan makan. Nah, psikolog ini bilang begini, roti itu bukan untuk mereka makan, tapi roti itu untuk mereka pegang. Kenapa? Itu waktu mereka pegang itu roti waktu mereka tidur, mereka bisa yakin besok ada makanan. Karena ada roti di tangan saya. Rupanya pengalaman anak-anak jalanan tersebut, saudara. Setiap hari mereka mungkin harus rebutan makanan dengan orang-orang lain. Harus rebutan makanan, mungkin harus berkelahi untuk bisa mendapatkan makanan. Dan mereka seringkali memikirkan besok makan apa. Besok makan apa? Besok makan apa? Tapi pada waktu mereka memegang roti di tangan mereka, mereka semuanya bisa tidur tenang. Kenapa? Karena mereka tahu besok saya bisa makan. Buktinya ada roti di tangan saya. Saya pikir-pikir, saudara, dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita jangan dipenuhi dengan ketakutan atau kekhawatiran. Bukan berarti kita harus pegang roti nanti malam, saudara. Tapi biarlah kita pegang roti hidup. Kita pegang firman Tuhan.
kita pegang janji firman Tuhan. Sebelum saudara tidur, berdoa bersama-sama. Menyatakan firman Tuhan. Mengingatkan akan janji Tuhan. Mengingatkan akan pertolongan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu akan memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Kita ingat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu topan badai bertanya kepada Tuhan Yesus, "Don't you care? Tidakkah engkau peduli kalau kita ini akan binasa?" Tuhan Yesus dengan satu tindakan, badai itu reda. Dan Tuhan Yesus bertanya sama murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu khawatir?" Biarlah kita halaukan ketakutan dan kekhawatiran kita dengan 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama, percaya akan pribadi Tuhan. Yang kedua, percaya akan kasih dan kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, percaya akan kuasa Tuhan. Yang keempat, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Di dunia ini ada 5 orang, saudara, yang artis yang memang luar biasa. Mereka ini artis micro miniatur. Jadi mereka itu pengukir, saudara. Tapi mengukirnya itu sesuatu yang sangat kecil sekali, saudara. Salah satu yang terkenal itu namanya Nikolai Sradristri, saudara. Nah, dia ini mengukir sesuatu tapi suatu hal yang kecil sekali, saudara. Kalau saudara bisa melihat ya. Saudara ambil satu jarum. Pada waktu saudara ambil jarum dan kita tahu di kepala jarum itu ada lubangnya, saudara, yaitu mata jarumnya, saudara. Nah, Nikolai Sradristri di lubang di mata jarum tersebut dia bisa mengukir dari emas 3 unta, 1 piramid dan 1 pohon palem, saudara. Di karya Nikolai Sradristri yang lain, saudara, dikatakan di mata jarum tersebut, saudara, di lubangnya dia itu bisa mengukir putri salju dengan 7 kurcaci, saudara. Di situ pun, saudara, ya, dia pun bisa mengukir yang lain. Dia ambil 1 paku yang kecil, saudara. Di atas kepala pakunya, saudara, dia mengukir papan catur lengkap, saudara. Ya, semua dengan pion-pionnya yang ada. Ya, dikatakan begini. Ya. Hanya ada 5 micro miniatur yang ada di dunia ini. Betapa sukarnya untuk mengerjakan hal-hal yang kecil. Dikatakan perlu berbulan-bulan untuk melakukannya, saudara. Dan perlu dengan mata, alat pembantu untuk bisa mengukir hal-hal yang begitu kecil. Sekali waktu mereka batuk, langsung itu hasil karyanya rusak, saudara. Sekali mereka bersin, langsung hasil kerjanya itu langsung rusak, saudara. Ya, tapi kita melihat suatu karya yang luar biasa dari hal-hal yang kecil mereka bisa lakukan luar biasa. Salah satu dari yang mereka lakukan adalah dari 1 biji, satu besar dari beras, saudara. Dia bisa mengukir 600 not balok, saudara, berupa 1 lagu dan karya-karya yang lain. Saya melihat Nikolai Sradristri, saudara, seorang yang sangat detail. Hal-hal yang kecil dia bisa lakukan. Tapi saya percaya dia pun masih manusia. Tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Kalau Nikolai Sradristri bisa begitu peduli kepada hal yang begitu kecil, kita juga percaya Tuhan pun bisa memperhatikan hal-hal yang sangat kecil dalam kehidupan kita. Kalau hal yang kecil pun Tuhan pelihara. Tuhan peduli, apalagi pergumulan kita, permasalahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Biarlah hari ini, saudara, kita lepaskan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Lepaskan janji firman Tuhan. Lepaskan pernyataan-pernyataan iman supaya kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan ketakutan atau kekhawatiran. Kita percaya Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Alkitab berkata,
Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji
bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita dan akan mengampuni dosa kita dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara
karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersuka citalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk.
Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91. Kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut
Demikian Kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anak-Mu. Sertai Tuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Haleluya, saudara sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran-kebenaran firman-Nya saudara terima dengan percaya dengan hati saudara. Dan mari kita sama-sama berdoa. Mungkin ada di antara kita hari ini yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda yang perlu jamahan Tuhan. Bagaimana ibu atau bapak atau single yang perlu sesuatu dari Tuhan. Mungkin kau bertanya, Tuhan apakah Engkau peduli dengan kami? Apakah Tuhan care dengan semua keperluan kami? Sejak awal dalam pelayanan Yesus, tidak pernah Dia tidak peduli karena belas kasihan-Nya. Dia peduli kepada mereka yang miskin, peduli kepada mereka yang lapar, peduli kepada mereka yang sakit-sakit, peduli kepada mereka yang dirasuk setan, peduli kepada orang-orang yang tidak tahu masa depan mereka. Dia bagikan firman-Nya, Dia berikan pengajarannya, Dia berikan khotbah di bukit, Dia demonstrasikan kasih, Dia demonstrasikan kepeduliannya kepada semua masyarakat di sekitarnya. Karena Dia tahu bahwa mereka memerlukan tangan Tuhan. Dan kita percaya tangan Tuhan kita, tangan Tuhan adalah tangan yang peduli. Hatinya peduli, pikirannya memikirkan saudara. Dia ada. Saya percaya hari ini Dia ada di tengah kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Nyanyikan bahwa Tuhan itu peduli untuk kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nyanyikan, Allah mengerti. Allah mengerti. Dia peduli pada saudara. Dia peduli akan kesusahan. Dia peduli akan pergumulan. Dia peduli akan masa depan. Haleluya, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan, banyak perkara yang kita nggak ngerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan sama-sama, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Allah yang Maha Kudus, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami, keluarga demi keluarga, suami istri single.
Hari-hari ini yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan sesuatu yang tidak pasti dari dunia ini. Yang kami tahu pasti, yang kami percayai, Engkau tetap Tuhan yang peduli akan hidup kami. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga gerejamu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memeluk kami satu persatu. Engkau menumpangkan tangan ke atas kami satu persatu. Dan Engkau memberkati kami dengan kesehatan ilahi. Engkau memberkati kami dengan hikmat ilahi. Engkau memberkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kami. Terima kasih pada minggu yang diberkati ini. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang lemah, yang sakit, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan oleh bilur darah Yesus Engkau sembuh, terima. Saat ini kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang ketakutan, khawatir dan panik, kami berkata badai itu teduh dalam nama Yesus. Diam tenang. Dengan diam tenang, maka kami juga punya kekuatan yang baru. Badai itu akan sirna. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau peduli akan kami. Engkau memberkati semua orang muda. Memberkati pekerjaan usaha kami. Memberkati rumah-rumah kami di mana kami tinggal. Dan kami ada di dalam rumah-rumah kami. Untuk sewaktu yang tertentu. Dan kami tahu setelah malapetaka ini berlalu. Kami akan keluar bersorak-sorai. Kami akan datang beribadah dalam merayakan Tuhan. Kami akan meniupkan sangkakala. Kami akan mengangkat tangan memuji-muji Engkau, bersorak-sorai di antara bangsa-bangsa. Sekarang ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu menguatkan kami semuanya. Dan kami percaya kami tidak akan gentar, kami tidak takut, dan kami tidak akan terus memikirkan diri kami. Karena kami tahu Tuhan ada dan Tuhan peduli atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Boleh saya melihat tangan-tangan saudara yang diberkati Tuhan? Angkat tangan saudara. Peluk keluargamu, katakan Tuhan Yesus setia. Katakan Tuhan Yesus hebat. Katakan Tuhan Yesus ajaib. Hadirat Roh Kudus memenuhi rumah-rumah saudara. Mari angkat kedua tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pergaulanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu. Kami tahu perlindungan Allah sempurna untuk kami dari tempat yang maha tinggi dan sekarang. Curahkanlah berkat yang datang dari Allah Bapa yang mengasihi kami. Melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kami, keluarga kami. Sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.